Halo Ustaz. Nadelia. Mana cuma tua tang? Melawa aja. Kira harus kan? Udah sama pulang. Enggak. Halo, assalamualaikum mana? Mana suara anak-anak? Suara. Oh, halo, assalamualaikum mana? Gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jelas suara Ustaz? Jelas. Ini teman-teman belum, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Ustaz. Udah Ustaz? Itu Ustaz? Li TU email tadi Ustaz. Yang Ustaz masuk itu. Lah. Kan kalau TU email itu kan lah mula itu. Iya, nah. TU. Ustaz pendek apa namanya? Kok TU email loh? Ustaz jam 8. Bahasa Inggris jam 8. Anjir, Mungkin sabar ya. Kenapa Ustaz mungkin ya? Nah Ustaz, insya Allah jam lewat 10 menit lagi kita mulai lagi ya. Dimas, gimana kabarnya nih? Sehat? Mantap, contoh. Kalian melindungi Ustaz? Kalian enggak pengaruh betul kan? Kalian enggak merusak kan? Enggak, takut kita merusak kan? Ana Dimas, Ana mana gambarnya nih? Nggak lihat Ustaz video nih. Dimas. Halo Dimas. Jelas suara Ustaz?
Halo, Assalamualaikum. Ana, Dimas, tinggal 3 menit lagi. Insya Allah kita mulai. Karena jam 9 nanti ada yang memakai Zoom ini. Farid udah bergabung. Farid, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana kabar Farid? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zia, dengar suara Ustaz Zia? Ada Ustaz. Gimana kabarnya Zia nih? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga antum semua baik ya. Jangan lupa selalu ibadah kita, jangan lupa selalu dijaga ibadah sholat dan berdoa. Apalagi tilawahnya, satu hari itu usahakan jangan sampai tidak tilawah kita. Zia, tilawahnya ada setiap hari nak? Dimas, bajunya mana nih? Hidupkan suaranya di Baju rambut Farid sempit, Ustaz. gimana? Baju merah putih Farid sempit. Sempit. Dimas, apa alasannya? Apa alasannya bajunya? Wah, bajunya apa itu? Apa alasan bajunya? Ada bajunya? Ada, Ustaz. Boleh pakai dulu nak. Ganti dulu ya. Ustaz. Kali bajunya itu robek. Ada ya nggak masalah. Semua gambarnya dibuka. Ica, gimana kabarnya nak? Aga, mana gambarnya ini? Naga. Udah. Halo, Assalamualaikum Aga. Udah. Aga gambar PSN. Hah? Ya, gimana kabarnya nak? Salam. Aduh mandi lah foto ya. Maafkan dulu videonya. Udah. Bisa nulis nanti. Mas sini. Sini. Mas. Semuanya dibuka gambarnya ya nak ya. Sebagai pertemuan kita dalam bentuk virtual. Masya Allah Aga. Aga. Gimana kabar Aga? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Rafif, gimana kabarnya nak? Baik, Ustaz. Oke. Baik, alhamdulillah. Kita ambil absen ya. Sekarang tinggal balas. Nah, Tanggal 6, Ustaz. tanggal 5.
Ustaz ya. Iya. Wah. Aga, hadir Aga? Hadir Ustaz. Aga. Rafif. Rafif hadir. Hadir Ustaz. Iya. Dila ada anak? Dila? Jadi ya. Dimas hadir? Hadir Ustaz. Langit sudah bergabung? Hana udah bergabung nak? Hana Latifah. Zahira belum. Farid udah. Naufal belum. Maaf ya. Kalau tidak ada kepentingan nggak usah di chat ya. Nggak usah pesan. Karena mengganggu ya. Kecuali memang yang chat itu memang penting. Ya, simak ya. Naufal belum, Ica hadir. Ana Delia hadir. Zadid belum. Dia hadir. Gazi udah bergabung nak? Gazi belum. Yazan. Nabila belum juga. Kirana udah bergabung. Razik belum. Fatih Ansor juga belum. Belum bergabung. Ima belum. Afan belum. Baik anak Ustaz, kita langsung saja mulai ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz minta kepada teman yang banat untuk siapkan berdoa ya. Silakan Ustaz minta siapa yang belum. Aga udah pernah Aga? Suaranya agak itu Bang. Agak lagi ya. Ya Ustaz. Ya, siapkan. Baca. Isaid. Ya. Wahidun. Kak berdoa. Isnani. Iqra doa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Terima kasih Aga ya dalam bantu Ustaz dalam memimpin doa. Baik teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, waktu kita hanya sampai jam 9. Setelah ini akan ada ustazah yang memakai Zoom ini. Maka anak-anak Ustaz semua fokus kita dalam belajar. Ketika Ustaz berbicara mohon didengar. Kemudian ketika Ustaz meminta atau bertanya kepada teman-teman semua, diharapkan untuk angkat tangan. Tidak ada yang ribut ya. Paham mana Ustaz? Amin. Oke. Semuanya boleh tampilkan gambarnya ya. Baik teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, Ustaz awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik teman-teman Ustaz. Ustaz ingatkan kembali ya, kalau tidak ada kepentingan dalam chat, maka anak-anak Ustaz nggak usah chat sama teman. Kecuali memang ada yang perlu ditanyakan. Oke.
Ustaz absen kembali bagi yang belum. Dila sudah bergabung, Dila? Langit? Hana udah gabung, Hana? Zaira juga belum. Naufal? Sadid? Sadid belum. Gazi? Nabila, Zayan juga belum. Yang udah Razik ya, Razik. Kirana udah? Kirana mana Kirana? Oh, Kirana udah. Oke. Ima, ya Ima satu. Hampir Ima enggak adil lagi. Baik teman-teman Ustaz ingatkan ya, ketika ada Zoom meeting, usahakan awal waktu kita agar waktu kita pas dalam pembelajaran. Sekarang Ustadz akan menampilkan sebuah slide tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mohon teman-teman semua dimatikan suaranya dulu ya. Oke, Ustaz. Baik teman-teman, sekarang kita belajar tema 4. Kita fokus pada pembelajaran IPA ya. Nah, ini indikator pembelajaran kita, artinya pencapaian pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan Siswa mampu menggunakan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan cepat. Mas, sekarang anak ustaz semuanya matikan suaranya dulu. Sekarang fokus untuk mendengar apa yang Ustaz jelaskan ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Kemudian siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, tujuannya siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materinya anak-anak Ustaz. Pertama materi kita adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Ya. Sekarang teman-teman semua ambil buku penanya masing-masing. Karena ini ada di buku pena. Buka halaman 26. 4B, Ustaz. Ya, 4B. Coba buka buku penanya 4B. Halaman 26. Razik, silakan ambil bukunya, buku penanya. Halaman berapa, Ustaz? Ambil buku pena 4B, buka halaman 26.
26 ya. Udah, Ustaz. Ya, semuanya udah. Ya, kita tunggu teman kita dulu. Ya. Halaman berapa, Ustaz? Halaman Ustaz ulangi lagi ya. Halaman Upena itu 4B. Berapa, Ustaz? Upena 4B. Halaman? Halaman 26 nak. 26, Ustaz. Oke, bentar, Ustaz. Ya, udah ketemu semuanya? Belum, sedikit lagi, Ustaz. Mana udah, Ustaz? Udah, Ustaz. Ya, udah, alhamdulillah. Aga udah agak. Zahir Udah, Aisyah Ustaz. udah. Rafiq udah nak? Rafiq? Sudah, Ustaz. Ya. Udah semuanya ya. Sekarang kita masuk, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nak. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 26 Razik. Halaman 26 Razik ya. Udah. Nah, di sana kita akan membahas tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, itu Global Positioning System, bahasa Inggris nih, untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan harimau, pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaan karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Nah, teman-teman semua, artinya ada orang yang menggunakan pukat harimau atau bom untuk membom ikan. Karena apa? Hal itu bisa berdampak pada lingkungan. Nah, maka ketika nelayan ingin menangkap ikan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Nah, tidak boleh kita menggunakan peledak seperti bom ya. Kemudian racun yang lain. Agar bisa, karena kalau yang racun itu bisa rusak ikan. Tidak hanya ikan besar, tetapi mulai dari anak-anak ikan sampai induk ikan. Nah, jadi yang mati itu tidak hanya ikan besar saja, tetapi anak-anak ikannya yang mati. Jadi bisa punah ikan tersebut. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh menggunakan bahan peledak atau racun dalam penangkapan ikan. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat yaitu memperkirakan daur hidup ikan di Indonesia.
menggunakan peralatan tradisional dan peralatan modern untuk menangkap ikan. Perhatikan nelayan tradisional dan modern ketika menangkap ikan. Nah, coba teman-teman perhatikan ini, ada gambar penangkapan ikan. Nih. Nelayan tradisional. Nah, tadi tradisional ini dia menggunakan perahu layar. Tahu anak-anak Ustaz perahu layar? Perahu layar itu seperti ini ya. Ini ada gambar ini, nak. Ada gambar nih. Ini adalah perahu layar. Dia tidak menggunakan mesin. Nah, maka itu dinamakan alat yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan. Paham ya? Paham. Kemudian nelayan tradisional ini menggunakan peralatan tangkap sederhana. Ya. Bisa jadi menggunakan Jaring ikan. memancing jaring, tapi jaring itu tidak terlalu besar lubang-lubang tuh. Kalau jaring itu lubang-lubang itu besar, jadi yang dapat itu adalah ikan-ikan besar saja. Tapi kalau jaring itu dia kecil, nah dia anak-anak ikan itu juga dapat juga. Jadi bisa kegunaan ikan. Jadi bisa kita menangkap ikan itu hanya ikan besar-besar saja yang sudah sesuai atau yang sudah patut kita tangkap. Ya, kemudian penjual. Kemudian kalau anak-anak ikan itu kita tangkap, nanti nggak ada yang besar lagi, bisa ikan yang ada di laut itu berkurang. Kemudian kalau kita lihat nelayan modern. Nelayan modern sekarang sudah menggunakan perahu yang ada mesinnya. Sudah pernah lihat nelayan yang menggunakan perahu yang menggunakan mesin? Jadi kalau nelayan menggunakan perahu pakai mesin itu dia nggak pakai apa lagi? Pakai dayung-dayung lagi, tapi sudah ada mesin untuk menggerakkan perahu tersebut. Kemudian menggunakan peralatan tangkap modern. Ya, menggunakan kalau modern sekarang ya seperti menggunakan kapal yang besar itu jadi bisa menangkap ikan yang banyak dan bisa orang itu lama dalam menangkap ikan, misalnya berhari-hari dia di laut karena kapal itu bisa tahan di laut. Kalau perahu kecil, kalau lama-lama kemudian nggak ada lampunya kan susah juga, atau nggak ada pelindung ketika hari hujan, jadi susah juga. Jadi kita menggunakan peralatan lengkap. Kemudian memanfaatkan gelombang suara. Nah, kalau kita lihat persamaannya di sini, persamaannya sama-sama mencari ikan. Yang kedua, maksud persamaan di sini, kita persamakan nelayan modern dan nelayan tradisional. Mereka sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, ini sama-sama mencari ikan. Kemudian ikan yang dicari itu digunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bisa dijual, bisa kita makan kita sendiri. Ya. Kemudian mengandalkan perkiraan cuaca. Jadi orang ke laut itu anak-anak Ustaz tidak asal-asal pergi aja. Harus perhatikan keadaan cuaca. Ya. Kalau cuacanya nampaknya sudah mulai hujan deras, maka jangan buru-buru kita ke laut, nanti bisa kapal kita kecelakaan. Nah, kita masuk pada penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi mengenai pemanfaatan teknologi ya. Ya, jadi ada teknologi tradisional dan ada juga teknologi modern. Paham ya, Ustaz ya?
apa tadi apa teknologi yang digunakan, yaitu teknologi tradisional, yang kedua teknologi modern. Oke. Kemudian kita masuk pada penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada penghematan kita dalam menggunakan barang atau menggunakan alat atau menggunakan sesuatu. Kita sesuai dengan kebutuhan kita, hemat-hemat kita, agar tidak ada, kalau kita tidak hemat nanti nggak ada kebutuhan kita lagi. Maka kita perlu hemat. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, kita selalu menjaga sumber daya alam kita, yaitu dengan cara penghematan. Nah, contoh nih nak. Ini contoh penghematan penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan di sini. Penghematan air saat mencuci. Nah, jadi teman-teman, pernahkah teman-teman mencuci sepeda motor, mencuci sepeda dayung kita, atau membantu orang tua mencuci mobil? Kan kita menggunakan air itu secara berlebihan, tapi kita gunakanlah mencuci air itu. Cuci mobil itu dengan menggunakan air yang sesuai yang kita butuhkan. Ya. Kalau kita mencuci mobil itu berapa emberkah air bisa kita butuhkan? Maka kita sediakan sesuai yang kita butuhkan. Kemudian ini adalah melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Nah, ini juga teman-teman Ustadz. Nah, siapa yang hobi berkarya perlu tuh digunakan, misal ada kertas-kertas yang tidak ada gunanya, bisa kita gunakan untuk. Dulu waktu anak kelas 1 SD sering membuat dompet dari kertas, jual laku. Barakallah, itu hebat gimana? Masya Allah, ini patut dicontoh tuh. Jadi kalau ada barang-barang bekas bisa kita gunakan. Misalnya barang-barang bekas, iya, kayak apa itu teman-teman semua? Ada misalnya kita beli air aqua gelas, kan? Tahu aqua gelas? Nah, tahu. Ada bersisa tuh, ada sisa gelas tuh, gelas plastik tuh kan ada sisanya. Itu gelas plastik itu bisa kita gunakan untuk karya. Misalnya kita jadikan sebagai pot bunga kah? Atau bisa kita juga, misalnya itu, tahukah teman-teman, pernah nggak menggunakan gelas plastik itu untuk karya? Tadi kata Ustadz untuk pot bunga. Kemarin Ustadz lihat juga ada teman kita yang membuat tanaman jagung menggunakan potnya menggunakan gelas plastik. Ya, barang bekas itu bagus tuh, keren. Masih banyak lagi. Misalnya seperti barang bekas kayak apa itu, atau jangan kita buang. Bisa kita gunakan untuk peletak pensil atau pena, barang-barang belajar kita. Ini seperti ini. Nah, ini saya ada contoh nih. Ini botol aqua ya. Nah, kemudian dipotong, bisa digunakan untuk peletak barang-barang kita, bisa pena kita gunakannya. Seperti itu anak Ustaz ya. Jadi agar keseimbangan sumber daya alam kita terjaga, maka kita manfaatkan mana yang bisa kita manfaatkan ya.
Kemudian hemat saat menggunakan kertas. Nah, ini anak Ustaz nih hobi mencoret-coret nih. Ya nggak apa-apa hobi mencoret, tapi yang kita coret itu yang penting-penting. Nggak apa-apa. Ini ada contohnya. Nih. Mana Ustaz? Nah, nih. Nampak yang ada nampak cuma itu. Nampak? Yang Enggak. ini contoh tangan ini, nah. Nah, ini artinya kita hemat menggunakan kertas. Ya, misalnya kita ada buku kan, jangan sampai kita ambil kertas itu tidak ada manfaatnya, tapi kita ambil kertas itu, kita tulis, kita buat gambar, misalnya gambar ayat Al-Quran, kita buat kan bagus-bagus, itu keren anak Ustaz, bagus. Kita harus kreatif, Ustaz. Kreatif itu maksudnya kita gunakan kertas itu. Apa ya? Kita buat ya. Saya membuat puisi lah. Saya membuat karya gambar yang bagus. Kita gunakan kertas itu dengan baik. Jangan kita ambil kertas, kita coret-coret, kita buang. Nah, itu kan mubazir ya. Kita nggak boleh juga mubazir. Nah, selanjutnya, siapa ini tak kenal dengan Bapak ini? Ada yang kenal dengan Bapak ini? Enggak. Ini saya ini ayatnya. Nih. Ini surat apa ya? Kita lihat di secara Islamnya, nah Ustaz. Sikap hemat adalah sikap terpuji. Allah tidak menyukai perilaku boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya apa? Siapa yang bisa membaca ayat ini? Ana Ustaz. Siapa? Ana. Ustaz. Dimas tadi yang bersuara, Ustaz izinkan Dimas. Ayo. Dimas silakan baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikwanas sayatin wa kana syaitanu liyobi kafur. Oh ya. Innal mubazziri nakanu ikhwan syayatin. Makana artinya, coba Ana bacakan artinya, Nak. Ustaz, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, betul sekali. Terima kasih Ana dan Dimas ya dalam membantu Ustaz dalam bacanya. Kata Allah sangat membenci orang yang boros. Boros itu seperti apa ya Ustaz? Nah, misalnya dia makan, minumannya masih banyak nih. Maksud Ustaz, misalnya makan kue ya, kuenya masih banyak, sisanya lagi, terus dibuang aja, diambil pula kue yang lain, itu boros namanya, Nak. Kita nggak boleh mubazir, kita nggak boleh boros, karena orang yang boros itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang kemudian dia termasuk teman-teman syaitan. Nah, siapa di sini yang mau teman dengan syaitan? Ustaz nggak mau teman dengan syaitan. Ustaz nggak mau teman dengan syaitan. Apakah ada anak Ustaz mau berteman dengan syaitan? Syaitan itu teman-teman sangat jijik.
Jangan pernah mau berteman dengan syaitan. Ya. Agar anak Ustadz tidak berteman dengan syaitan, maka jangan kita sekali-sekali boros dalam menggunakan barang. Ya. Insya Allah anak-anak Ustadz juga seperti itu. Ada siapa yang bisa memberikan contoh contoh boros? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Bersuara, boleh bersuara. Siapa yang suara pertama itu Ustadz tunjuk. Siapa yang mau memberikan contoh boros? Ustadz, misalnya seperti ini ya. Ustadz, kalau kita minta uang banyak-banyak sama Umi dan Abi itu termasuk boros, Ustadz? Apakah itu termasuk boros? Oh iya, Ustaz. Teman-teman Ustadz, misalnya kita minta uang sama ayah banyak-banyak, apakah itu termasuk boros? Boros? Benar, siapa yang bilang boros tadi? Ya, jadi maksud Ustadz itu kalau kita contohkan dengan uang, minta uang sama orang tua, minta saja uangnya ya kita perlu butuh bahan atau alat belajar kita minta sama orang tua. Jangan sampai kita minta orang tua uang, bunda minta anak uang. Ternyata uangnya banyak untuk beli barang-barang yang Ustaz. Oke, ada yang bertanya? Ustaz. Ya. Ana Relia dibilangnya sombong, Ustaz. Ya Allah, siapa nggak boleh sombong bilang teman sombong, Nak? Karena tadi Ana bilang Ana dompet dari kertas tuh. Oh, nggak ada, itu bagus. Tuh, istilah itu mengingatkan, jadi teman-teman lain nanti yang nggak apa-apa, nggak boleh katakan teman sombong ya, Nak, ya. Nah, Ustaz, sebelum Ustaz menyampaikan tugas, ada yang mau bertanya sama Ustaz? Teman-teman, sebelum tugas disampaikan, ada yang mau bertanya sama Ustadz? Tadi kita membahas tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Teknologi kita ada teknologi tradisional, yaitu seperti perahu yang didayung-dayung tuh. Yang pernah naik perahu. Kemudian yang modernnya ada kapalnya sudah menggunakan mesin. Ya. Oke teman-teman Ustadz, ada yang mau bertanya sama Ustadz? Kalau tidak ada, Ustadz, apa tugas hari ini, Ustadz? Bagus. Sekali ini Ustadz kasih tugasnya. Turun. Ini Ustadz. Buku siswa tema. Coba lihat buku siswanya. Ya. Buku siswa coba lihat, Nak. Halaman 100 sebentar, Ana catat aja Ustadz. Dalam buku buku siswa yang mana, Ustaz? Yang bu pena. Bukan bu pena, Nak. Yang satu lagi, buku tema 4 ya. 4 beza. Ustadz, itu disalin, Ustadz. Coba lihat dulu bukunya, Nak. Buku siswa tema 4 halaman 140. Ustaz, halaman berapa? 50. Halaman 104 sama 105. 104 sama 105. 105. Oke, Halaman berapa, Ustaz?
Tunggu bentar Ustadz. Ya, buku siswa tema Halaman berapa, Ustaz? Halaman 104 sama 105. 104 sampai 105. Tugas apa nih Ustadz? Bahasa Indonesia. Tugas IPA, bahasa Nak. Indonesia. Ini tugas IPA, Nak. IPA, oke. Belum. Sudah ketemu semuanya, Nak? Sudah Ustadz. Ustaz. Ini Ustaz. kita sudah lihat semuanya nih. Nah, Ustaz. yang sudah bergabung, yang baru bergabung, Ustaz. siapa ya? Tunggu, Nak. Siapa yang baru bergabung sana? Gabung. Gimana kabarnya, Pak Tiarka? Ustaz. Ustaz. Gazi, Ustaz. Ana Delia. Ustaz. Ustaz. Mas, tunggulah Ustadz lagi bicara. Kenapa dimasukkan anaknya? Kenapa harus Buku tema yang ini, Ustaz. Iya, tema yang satu lagi. Ini, Ustaz. Kan Iya. ya, buka halaman 100. 104 sama 105. Siapa yang udah ketemu? Ana udah ketemu, Ana? Nah, udah ketemu Ustadz. Ana udah. Zaira udah ketemu? Udah. Oke, siapa yang belum ketemu di sini? Ustadz, dengar ya. Ustadz ambil absen dulu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 104 sampai 105, Nak. Langit, ada bergabung Langit? Ustaz ambil absen. Ana Latifah hadir? Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Zahira, hadir Zahira? Hadir. Alhamdulillah. Naufal, Nopal Ibrahim hadir. Naufal. Yuwita, Umi. Zain ada 2 ya. Sadid hadir? Sadid? Trikana hadir. Hafif hadir. Zain hadir. Sadid? Masih Zain. Maaf, Zain. ya. Suaranya dikurangi, Nak. Gazi hadir, Gazi. Tayan hadir. Buku tema 4 anak di rumah nenek, Ustaz. Di rumah nenek sekarang. Oh iya, nanti Ustaz kirim, nanti videonya ada Ustaz kirim di apa ya, di grup video pembelajaran. Nanti boleh juga lihat di sana nanti jika ada Tugasnya dari situ kan Ustaz. tugasnya yang Ustaz sampaikan tadi halaman 104 dan sampai halaman 105. Tetapi ada materinya nanti Ustaz sampaikan di video. Jadi ulang ya, boleh lihat. Tapi enggak ada 104 sampai 105 enggak ada yang kayak Ustadz tadi tuh. Enggak ada. Enggak ada. Buku siswa tema 4 kan Ustadz? Tema 4, Nak. Tema 4. Tidak ketemu. Kayak seperti Ustaz tadi.
Enggak, yang adanya kayak gini ya Ustaz. Ya, tunggu ya sebentar ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Tuhan deh. Oh iya. Nanti lihat di video tak kirim aja ya. Video ya. Nampaknya ada perbedaan. Tadi tugasnya ada di situ, Ustaz. Ya, lihat aja di video nanti ya. Ya, Ustaz. Ini apa nih yang Oke. Apa bunyi-bunyi? yang bunyi-bunyi itu, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Suara siapa tuh? Ting kentut enggak, Ustaz? Kayaknya shotgun, Ustaz. Kayaknya shotgun. Saya hadir. Atau minigun tuh mah. Nabila hadir nak. Nabila. Nah, shotgun. Fatianso. Pistol KW. Pistolnya KW. Kawai. Mas suaranya. Pistol air. Itu kawai orang Jepang. Mas Kawai. suaranya maaf nak ah. Fatiarkan hadir. Mana Fatiarkan nih? Nampak. Ya, hadir. Udah kita hilang tadi. Ya Fatiarkan hadir. Semangat ya. Kemudian Muhammad Afan. Baik anak Ustadz yang soleh dan soleha, nampaknya waktu kita mau berakhir. Nanti tugasnya lihat aja di video saya kirim di grup ya. Tadi tugas dari Zoom enggak ada lagi nih, Ustaz. Iya sama, tugasnya sama nak. Oh. Dari Zoom ya. Lihat dia tugas itu ada di video terakhir ya. Oke, anak Ustadz, ada yang mau bertanya? Ustaz. Anak Ustadz yang soleh dan Ustaz. Kapan mulai sekolah? ya. Iya, Ustaz. Kapan mulai kelas Mana tadi? sana sekolah di rumah tuh, Ustaz. Iya, Ustaz. Itu yang diajarin langsung lagi. Ustadz, itu yang mereka coba dengar dulu. Ya. Sekarang kita akan segera mulai masuk sekolah. Tapi berdoa dulu. Berdoa agar corona ini cepat. Soalnya kalau Ustaz ngajarin di YouTube-nya agak lama Ustaz ngomongnya. Kalau Ustaz ajarin langsung kan bisa cepat, terus kalau misalnya ketinggalan bisa tinggal tanya. Pak, kalau cepat-cepat Ustaz ngomongnya gimana? Cepat lupanya. Maka Ustaz bilang aja. Ya. Jangan belan-belan kali pula. Wah, ya apa ya? Anu jadi bosan, anak. Pelan-pelan saja ada juga yang lupa nah Ustaz. Apalagi cepat kan? Ini Kak Zini ngapain nih, pamer? Ustaz tengok Kak Zini, Ustaz. Baik anak Ustaz. Ustaz sangat senang sekali bertemu dengan Ustaz hari ini.
kita lihat ada wajah-wajah yang ganteng, yang cantik, dan soleh. Barakallah. Semoga anak Ustaz selalu sehat dan terhindar. Tapi yang perlu saya ingatkan, ibadahnya jangan lupa ya. Sholat, kemudian sholat sunnah duhanya, sholat malam. Dimas, maaf ya nak, ini perlu Ustaz banyak komen-komen. Ustaz sudah ingatkan tadi, nggak ada komen-komen. Ya, maaf. Oke ya. Sekarang ini Ustaz ingatkan anak Ustaz sekarang virus corona masih belum berlalu, tapi usaha kita adalah berdoa dan selalu menggunakan APD, alat pelindung. Kan Ustaz, ibadahnya jangan lupa. Sholat, kitawa, tambah. Banyak lagi yang ngechat. Baik anak Ustaz kepada anak Ustadz yang belum kemarin siapa? Ya Rafif untuk memimpin doa terakhir kita ya. Namun Ustadz mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan Ustadz dalam penyampaian materi tadi. Semoga bermanfaat. Silakan Rafif untuk tutup pembelajaran kita hari ini. Ucap hamdalahnya ya seperti biasa. Silakan. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapkan untuk Said seperti biasa. Said. Iya. Jika berdoa. Ane. Iqra doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Rafif doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baik anak Ustaz. Siap, Ustaz. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.